Kebutuhan akan rumah layak huni yang terjangkau telah menjadi isu menahun dan sulit dipecahkan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan Indonesia yang mendesak, pemerintah Indonesia bersama dengan World Bank menginisiasi National Affordable Housing Program atau NAHP pada tahun 2018. Tanpa adanya solusi yang berkelanjutan, masyarakat akan terus kesulitan dalam mendapatkan hak terhadap rumah layak huni. Saat ini terdapat beberapa tantangan pada sektor perumahan, ya, antara lain yang pertama tentu backlog kepemilikan rumah sebanyak 12,7 juta dengan pertumbuhan 680.000 setiap tahunnya. Kemudian ada rumah tidak layak huni, ya, sebanyak 23,7 juta, di mana pada RPJMN tahun 2024 ditargetkan mencapai 70%. Rumah saya itu udah tua banget, Pak. Cuman pakai bilik gitu ya. Banyak ya genting-genting itu yang bocor gitu. NAHP hadir melalui intervensi terhadap sisi supply dan demand dengan tujuan meningkatkan akses bagi MBR yang berpenghasilan formal maupun informal kepada rumah layak huni dan terjangkau. Adapun komponen program dalam NAHP terdiri dari 1. BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan. Kedua, BSPS memberikan stimulan berupa dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, dukungan teknis untuk reformasi kebijakan perumahan, yaitu memberikan bantuan teknis untuk mendukung reformasi kebijakan, peningkatan tata kelola, dan kapasitas pelaku sektor perumahan. Dalam pelaksanaannya sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, NAHP telah mampu meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 263.520 unit, yang terdiri dari peningkatan akses kepada rumah layak huni melalui bantuan uang muka dan bantuan kredit pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dengan kegiatan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau yang sering kita sebut sebagai BP2BT sebanyak 30.422 unit. Selain itu, melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang sering kita sebut sebagai BSPS sebanyak 233.98 unit. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari implementasi BP2BT adalah bagaimana memformalkan segmen MBR informal dengan membangun kolaborasi berbagai institusi dengan mempertemukan demand dan supply. Sehingga MBR yang memiliki pekerjaan informal seperti driver Gojek serta pedagang pasar dapat membeli rumah, membangun, atau memperbaiki rumah melalui BP2BT. Sangat membantu, Mbak, karena sekarang mau cari rumah subsidi apalagi susah, apalagi nggak dapat gaji bulanan itu, Mbak. Prosesnya agak sulit. Tiap hari kepotong saldo GoPay, Mbak, jadi nggak terasa, Mbak. Harapan program ini bisa tiap tahun ada, Mbak, bisa membantu orang-orang kecil yang pendapatannya nggak pasti. Selain itu, segmen MBR yang memiliki keinginan untuk membangun rumah di atas tanah sendiri maupun MBR yang ingin memperbaiki rumah juga masih belum terlayani. Hal ini tentu sejalan dengan fokus dari komponen BP2BT dalam program NAHP. Manfaatnya ya senang, bebas, terus punya rumah sendiri, mengangsur setiap bulan dapat rumah gitu. Melalui NAHP, BSPS tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga turut serta berkontribusi dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang menjadi salah satu program prioritas sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Dalam pelaksanaannya sejak tahun 2018 sampai 2023, kualitas konstruksi BSPS NAHP ini semakin meningkat. Kesuksesan ini akan meningkatkan kualitas konstruksi, tentunya hasil dari kombinasi antara kerja keras tim di lapangan serta pemanfaatan teknologi penjaminan kualitas konstruksi rumah dengan menggunakan tools RA dan QA/QC serta menggunakan teknologi wire mesh atau ferrocement.
bersyukur. Nggak punya rumah jadi punya rumah, tidur udah enak, apa aja enak. Selain itu, melalui kegiatan Technical Assistant Reformasi Kebijakan Sektor Perumahan, telah dihasilkan beberapa studi ataupun hasil kajian seperti Sistem Informasi Perumahan dan Real Estate atau SRES, Rekomendasi Kebijakan Perumahan dalam Penyusunan Grand Design Perumahan tahun 2020 sampai dengan tahun 2045, Pengaturan Kelembagaan Nasional Perumahan, Kemitraan antara pemerintah dengan badan usaha untuk perumahan terjangkau, serta kajian rekomendasi untuk Secondary Mortgage Facility atau SMF. NAHP juga mendukung pengembangan dukungan teknis dalam membangun sektor perumahan berbasis pengetahuan, termasuk di dalamnya pengembangan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hunian yang tinggi di pusat kota dan penanganan isu urban sprawl, seperti pengembangan location suitability tool untuk perumahan dan model KPBU untuk perumahan terjangkau. Dalam mewujudkan satu data perumahan, telah disiapkan Housing and Real Estate Information System atau HRIS sebagai wadah untuk menghimpun data perumahan dari masing-masing pemerintah kota, kabupaten, dan stakeholder perumahan yang dapat digunakan oleh ekosistem perumahan dalam menyelesaikan permasalahan terkait. Dengan satu data perumahan yang akurat, beragam skema inovasi bantuan pembiayaan perumahan serta regulasi adaptif yang sesuai dengan kondisi masyarakat dapat ditetapkan untuk menyelesaikan backlog perumahan hingga tahun 2045. NAHP telah berhasil mengubah paradigma di sektor perumahan. Visi pemerintah telah berkembang menjadi strategi yang jelas untuk mencapai Sustainable Development Goals dan bergerak menuju sektor perumahan yang berkelanjutan, tangguh, dan juga inklusif.